Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Rinildis Ferawati dari Prodi Manajemen Bisnis dengan NIM 246 120 140 0033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanda baca atau punktuasi dalam bahasa Indonesia. Di sini ada sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya. Yang pertama itu dari ejaan Van Ophuijsen dari tahun 1901 sampai 1947. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suewandi dari tahun 1947 sampai 1956. Yang ketiga, ejaan pembaharuan dari tahun 1956 sampai 1961. Yang berikut ejaan Melindo dari tahun 1961 sampai 1967. Yang berikut ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau LBK dari tahun 1967 sampai 1972. Yang berikut ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dari tahun 1972 sampai 2015. Dan yang terakhir, ejaan Bahasa Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian ejaan. Jadi, ejaan adalah tata cara menuliskan bunyi, kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf dan tanda baca. Terus ejaan juga adalah kumpulan peraturan penulisan huruf atau kata serta penggunaan tanda baca. Jadi pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang penulisan huruf. Jadi penulisan huruf itu ada dua. Yang pertama penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Jadi penulisan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar itu biasanya dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Jadi contohnya itu dia mengantuk atau apa maksudnya ya. Terus contoh yang kedua itu ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Jadi contohnya itu adik bertanya petik kedua itu jadi kapan kita pulang? Jadi K-nya itu pakai huruf kapital. Terus yang berikut itu Bapak menasihatkan petik 2, berhati-hatilah nak. Jadi ada dua huruf kapitalnya, yaitu B sama N. Jadi yang ketiga itu huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Jadi contohnya Allah, terus yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Alkitab, Al-Quran, Weda, Islam, Kristen. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Jadi itu adalah termasuk contoh-contoh huruf kapital. Terus ada juga huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang.
Jadi contohnya itu Sultan Sabas, Haji Agus Salim, Iman Syafi, terus Nabi Yusuf. Jadi untuk gelarnya itu ada juga gelar untuk kayak nama gelar yang udah S1 atau pokoknya kayak misalnya untuk jurusan manajemen itu contohnya itu Renildis Firawati, terus gelarnya itu SM. Jadi dipakai untuk huruf besar atau huruf kapital. Jadi gelarnya itu dipakai huruf kapital. Terus yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan perangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Terus nama instansi atau nama tempat. Contohnya itu kayak wakil presiden, terus perdana, terus Menteri Abdullah Madawi, Profesor Suryadi. Jadi masih banyak contoh-contoh lainnya. Terus yang keenam itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya kayak ada Bambang Soeharto, terus ada Zainal Arifin. Contohnya juga dari nama kita sendiri. Jadi nama kita sendiri itu awalannya itu harus pakai huruf kapital. Jadi huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau suatu ukuran. Misalnya diesel atau 10 volt atau 5 ampere. Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya ada bahasa Inggris, terus suku Melayu, terus bangsa Indonesia. Jadi huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya mengindonesiakan kata asing, terus ke Inggris-Inggrisan. Mengindonesiakan kata asing ke Inggris-Inggrisan. Terus dan yang kedua itu ada penulisan huruf miring. Jadi ada beberapa penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya itu kayak surat kabar atau surat kabar Bali Pos. Terus yang kedua itu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya kayak mata kuliah DSS atau Decision Support System diselenggarakan hari ini. Terus berikutnya itu ada penulisan kata. Jadi ada penulisan kata dasar, kayak kata yang masih utuh dan belum mendapatkan imbuhan apapun. Terus yang kedua itu kata turunan. Jadi kata yang sudah mendapatkan imbuhan atau awalan, sisipan maupun akhiran. Jadi yang ketiga itu ada kata ulang. Jadi kata ulang itu kata yang bentuknya ditulis lengkap dengan menambahkan tanda hubung. Terus ada kata gabungan atau gabungan kata. Jadi dapat dikategorikan sebagai kata majemuk. Terus
Terus yang berikut ada kata ganti kayak ku, mu, atau nya. Jadi ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Terus kata depan ada di, terus ke, dan dari. Jadi ditulis serangkaian dengan kata yang juga mengikutinya. Terus ada juga kata si dan sang. Jadi ditulis terpisah. Terus ada partikel. Contohnya itu kayak lah, terus tah, terus kah, terus pun. Jadi ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Terus ada singkatan. Jadi bentuk yang dipendekkan terdiri atas satu huruf atau lebih. Terus ada akronim. Jadi singkatan yang berupa gabungan huruf awal atau gabungan suku kata ataupun gabungan. Jadi gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Terus ada penulisan kata. Itu kayak angka atau lambang. Jadi ada contoh pemakaian tanda baca seperti yang ada di slide ini. Ada berbagai tanda baca dengan pokoknya tanda bacanya itu gimana dan model tandanya itu gimana. Itu udah ada contohnya di slide. Kayak ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, terus ada tanda titik dua, tanda hubung, masih banyak lagi tanda-tanda lainnya kayak tanda pisah, tanda elipsis, terus tanda tanya, tanda seru, terus tanda kurung, terus ada tanda kurung siku, tanda petik dua, tanda petik tunggal, terus tanda garis miring, terus tanda peringkat. Terus jadi itu saja dari saya untuk materi dari tanda baca atau punktuasi dalam bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf atas kesalahan kata atau kurangnya dalam penjelasan. Saya meminta maaf. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.